Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa setiap kami datang ke tempat ini, kami mau Tuhan pulang kami diubahkan. Kami tidak sama lagi, kami pulang kami tidak lagi punya mental penakut, tapi kami punya mental pemberani karena kami yakin bahwa kami sudah keluar lebih dari pemenang. Bahkan kami juga tidak akan memaksa waktunya Tuhan untuk hari ini segera digenapi karena kami sudah tidak tahan hidup dalam berbagai macam pencobaan hidup. Tapi kami tahu Tuhan bahwa waktumu selalu yang terbaik. Terima kasih Bapa, biar kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, tadi saya sudah dapat pesan. Ini sesi-sesi bahaya ini ya. Bisa terlelap dalam urapan sampai selesai khotbah ya. Tadi Fran sudah kasih pesan. Ini sesi perlu teriak-teriak. Tenang aja Fran, kalau sesi saya teriak-teriak saya pasti gampang ya. Kita percaya bahwa hari ini saudara datang ke tempat ini, saudara pasti pulang diubahkan. Amin. Ya, kita nggak perlu takut karena itu tadi orang khawatir itu bodoh. Ya, kalau sudah tahu bodoh jangan diulang-ulang kebodohannya. Daripada khawatir, kita hari ini tetap belajar percaya sampai tiba waktunya Tuhan. Ya, kita percaya bahwa setiap tekanan hidup itu tidak akan pernah membuat keadaan hidupmu makin hancur, saudara. Kadang kita memang tidak ngerti kenapa kita diizinkan melewati semua hal yang kita tidak kepingin. Jujur seperti saya kalau mikir hidup saya, mikir kepentingan saya bilang gini, Tuhan, ngenapi rencana Tuhan itu ternyata tidak mudah. Ya, kita waktu dipanggil untuk menggenapi kehendaknya tidak mudah. Semua proses yang saya lewati itu sulit, susah, tidak masuk akal. Kayak Pak Sifki tadi cerita, kalau beliau cerita juga, saya bisa bayangin ya. Orang terpanggil full timer, impian saudara apa? Hidup enak, ya. Melayani Tuhan, berikan waktu buat Tuhan. Ternyata istri kanker. Sudah kanker beriman, sembuh. Kalau saudara lihat iman istrinya itu luar biasa loh. Tapi apakah keputusan Tuhan bisa dirubah? Dia tetap punya rencana. Di usia muda istrinya harus meninggal, saudara. 3 anak belum menikah. Kira-kira kalau saudara lihat, hidup ngikut Kristus itu gampang diselami enggak? Saya waktu buka persekutuan doa Victory, waktu orang mulai banyak datang, disitulah saya mulai masuk dapur api. Saya sendiri ngalami, Tuhan, kok ikut Tuhan tuh kayak seperti ini. Tapi setelah saya lewati, saya tahu Tuhan itu sedang menguji hidup saya. Makanya saudara yang ada di tempat ini, saudara tidak perlu takut. Tadi pagi sebelum saya memulai khotbah, Tuhan kasih ayat ini buat jemaat di Victory Semarang. Buka Yohanes 11 ayat 26. Ayat ini akan jadi pegangan hidup. Saudara nggak hadapi apapun, saudara percaya hidupmu ini sudah terjamin. Kalau hari ini kau masih takut, khawatir, kau tidak masuk akal sudah. Apa sih yang paling ditakutkan? Kalau dunia ngalami panik, takut, khawatir karena dia tidak tahu ending hidupnya itu seperti apa. Kalau saudara baca Yohanes 11 ayat 6, 26 kita baca. Yuk kita baca sama-sama supaya saudara tidak ngantuk. Yuk, 1, 2, 3. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan apa saudara? Mati selama-lamanya,
percayakah engkau akan hal ini? Jadi kira-kira kalau hidup yang paling ditakutkan orang itu apa? Mati jelas. Orang kaya takut mati. Orang sukses takut mati. Kenapa? Karena kematian itu akhir dari segala-galanya. Itu orang yang tidak kenal keselamatan. Mereka berpikir harta banyak, mati, ditinggal. Pinter hebatnya seperti apa, mau menciptakan apapun, mati semua suksesmu itu ditinggal. Tapi buat saudara dan saya hari ini kita lagi menantikan waktunya Tuhan. Saudara tidak perlu takut kalau yang namanya kehidupan tidak akan mati selama-lamanya. Berarti awal kehidupanmu itu bukan di dunia ini. Hidup di dunia cuman transit, setelah berakhir dari debu menjadi kembali menjadi debu. Itulah awal kehidupan selama-lamanya. Makanya kalau hidup nikmati aja. Waktunya bisa makan bakso, makan bakso. Jangan makan bakso ingat utang. Aduh, ingat utang. Tiba-tiba makan bakso wajib wanita tobat keluar. Waduh, suami yang jengkelin keluar semua. Hidup ini cuman sesaat. Hidup nanti selama-lamanya itu yang tanpa air mata, ideal itu setelah kematian. Jadi tidak usah takut ngadepi apapun bersama Tuhan. Dan satu ayat yang membuat saya juga, Yesaya 48 ayat 10. Hari ini kita menantikan waktunya Tuhan. Orang bilang ini, Bu, enak Bu kalau menantikan waktu Tuhan, kantong tebel enak Bu. Uang banyak enak. Punya pasangan hidup yang setia buahnya enak. Kalau semuanya serba enak, nanti engkau tidak hidup selamanya. Zona nyaman itu alatnya iblis. Sekali lagi, zona nyaman itu alat iblis untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Tapi justru lewat ini loh saudara, yuk kita baca. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam apa saudara? Dapur kesengsaraan. Siapa yang bilang hari ini orang yang hidupnya ikut Kristus itu tadi Pak Sifki, ikut Kristus full time, istri kanker tidak sembuh lagi. Saya waktu ikut Kristus, suami bukannya yang tadinya baik-baik berharap terima Yesus, malah selingkuh. Apakah kita bisa berbicara gini, Pak Sifki ini salah, Bu Eli salah, enggak. Tapi kalau kita mengerti ayat ini, sementara kita menantikan waktunya Tuhan, saudara dan saya harus punya mental siap dalam dapur kesengsaraan, karena Tuhan itu mau membawa setiap kita itu distempel seperti khotbah saya, timbulnya seperti emas. Kita lagi dibawa Tuhan itu punya kualitas emas. Bukan sokor-sokor jadi orang Kristen, sokor-sokor jadi orang benar. Ayub itu sudah saleh, taat, menjauhi kejahatan, hidup benar. Tapi dia mengalami proses yang tidak mudah, itu hanya karena supaya timbul seperti emas. Sekali lagi, jangan paksa waktunya Tuhan untuk cepat-cepat memurnikan saudara dalam dapur kesengsaraan. Karena kalau hidupmu nanti cepat-cepat belum punya kualitas emas, bahaya. Tapi kita percaya hari ini, yuk. Saya ingin nyanyikan lagu ini saudara. Saudara tahu lagu yang membuat saya hari ini jangan mau kalah.
Hidup ini berjuangnya bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Jadi saya punya lagu saudara. Ya, saya ambil dari 2 Korintus 4 ayat 7 dan 8. Ayat 2 Korintus 4 ayat 7 dan 8. Ini ayat lagu yang membuat kita perang saudara. Waktu lagu ini dinyanyikan, saudara hafalin lagu ini ya. Jadi waktu kita ngalami intimidasi iblis, saudara dilempar fakta yang buruk, saudara jangan mau kalah sampai tiba waktunya Tuhan. Nah ini ayat 7, ayat 8, 9. Nah, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Lagunya apa? Ini lagu yang perlu dipraktekkan tiap hari supaya ini jadi senjata. Mungkin hari ini kau ngalami ini loh, terjepit. Ya, saudara mungkin hari ini sudah tertindas dengan keuangan, dengan pihak ketiga. Tertindas mungkin banyak masalah. Tapi saudara percayalah, lagu ini kalau iblis mulai mengingatkan masalah yang menindas hidupmu, yuk kita mulai nyanyi sama-sama supaya saudara tidak ngantuk. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Percayalah, hari ini keadaanmu tertindas, tapi Dia tahu waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan, di mana semua itu akan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah berlambat-lambat untuk menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Yuk berikutnya. Kami apa saudara? Habis akal namun tidak putus asa. Siapa yang datang ke tempat ini sudah pusing 7 keliling, tiap kali bilang, "Duh, tidak bisa mikir Bu Eli, tidak tahu lagi sudah. Saya sudah berusaha berdoa, saya sudah berusaha baca firman, nurut, ngampuni, ngasihi, tapi tambah mumet Bu Eli, pusing." Hari ini waktunya kita benar-benar sudah kasih waktu sama Tuhan. Artinya kalau saudara sudah tidak tahu harus berbuat apa, akalmu sudah tidak masuk akal, ikut Tuhan tidak masuk akal. Jangan makin dipikiri, karena cara Tuhan untuk membawa saudara keluar dari setiap masalah itu tidak bisa dipikir akal sehat. Mungkin nanti caranya belah laut. Saudara tidak punya kemampuan belah laut. Saudara tidak punya kemampuan untuk membangkitkan orang yang sudah busuk. Saudara tidak bisa membuat 5 roti 2 ikan. Saudara sudah tidak punya akal. Tapi Tuhan tidak butuh akalmu. Dia cuma butuh imanmu. Hari ini kau habis akal tuh orang yang tidak punya jalan dulu. Tuhan, tidak ada jalan. Tidak ada jalan Tuhan, dengan berbagai macam akal pikiranku semuanya sudah tertutup. Yuk kita mau nyanyi satu lagu. Kalau iblis bilang gini, mana jalannya? Tertutup. Hari ini kita mau berkata sama Tuhan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk hidupku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan
Dia buka jalan. Amin. Saudara percaya bahwa hari-hari ini apa yang membuat saudara takut? Karena akalmu berbicara terus. Saudara putar otak terus. Pagi, siang, malam. Doa Tuhan. Tapi waktu kita berkata, Dia buka jalan saat tiada jalan. Percayalah, siang ini Dia akan beri jalan keluar. Saudara tidak perlu tahu akal pikiran saudara tidak masuk akal. Tuhan bilang gini, aku tetap akan membuka jalan saat tiada jalan. Itulah kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Amin. Yuk kita lihat berikutnya. Kami dianiaya, namun apa saudara? Tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita percaya bahwa siang ini saudara pulang nanti saudara bawa lagu ini. Di saat iblis mulai intimidasi hidupmu dengan fakta demi fakta yang buruk, saudara mulai yakini pertolonganku tidak akan pernah terlambat. Tuhan pasti buka jalan. Dan yang terakhir, yuk kita nyanyi bagaimana Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Lagunya apa saudara? Penyertaan sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan itu menyertai saudara dari satu musim ke musim berikutnya. Mungkin saudara bilang ini, Tuhan dulu aku musimnya panen, enak loh Tuhan, hidupku gak susah. Hari ini aku ngalami musim tuh kering, capek Tuhan. Tapi ini Tuhan berkata, aku cuman lagi uji engkau lewat dapur kesengsaraan. Orang sengsara itu kayak dianiaya. Orang sengsara itu sepertinya benar-benar hidupmu, Tuhan ini ujian. Tuhan tuh akan diam. Makanya kalau orang ujian itu tulisannya apa? Harap tenang. Hari ini kau enggak perlu panik. Memang hidup lagi mengalami ujian pemurnian di dapur kesengsaraan itu suakit saudara. Tapi percayalah, itu tadi Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu berjalan sendirian satu detik pun. Dia tetap menyertai saudara. Namanya aja penyertaannya sempurna. Kita lagi jalan di dalam rancangannya yang penuh damai, sejahtera dan aman. Gak usah takut. Dapur kesengsaraan itu justru dapur yang paling aman saudara. Tuhan itu selalu mengingatkan saya gini, Eli kenapa aku taruh engkau dalam dapur kesengsaraan bertahun-tahun? Karena justru dapur kesengsaraan itu zona amanku buat engkau tetap nempel. Coba kalau 5 tahun doa saya dijawab. Suami saya sudah pulih. Saya sudah kembali hidup enak, nyaman, dicintai. Tidak ada PD Victory hari ini saudara. Tidak ada yang namanya wanita berkemenangan, tidak ada. Semuanya akan menjadi pribadi yang kembali. Saya mungkin jadi ibu sosialita lagi. Yang hidupnya hanya setengah-setengah menghamba sama Tuhan. Tapi saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa. Yuk kita lihat hal yang paling sederhana, 3 hal. Kita baca. Hari ini kalau menantikan waktu Tuhan, ya tadi sudah mulai jangan khawatir. Yang kedua sabar aja. Khawatir sudah
buang, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Apakah ketika engkau berusaha khawatir, iblis tidak lempar terus? Oh sangat. Dia tidak akan mau setiap anak-anak Tuhan berjalan maju itu tanpa khawatir. Karena iblis tahu yang mencuri iman, yang mencuri rasa percaya, doamu, kekuatanmu untuk bertahan itu ketika engkau makin banyak khawatir. Sementara kita ngerti khawatir itu tidak mengubah sehasta hidupmu. Lah kita kalau khawatir ngabisin energi sia-sia enggak? Sia-sia. Itu sebabnya 3 hal yang perlu kita lakukan saat kita menantikan waktunya Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya apa saudara? Kita harus apa hari ini? Berjeripaya, berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi orang yang berharap sama Tuhan, yang percaya, itu salah satunya musuhnya iblis. Dia tidak akan pernah tinggal diam saat saudara mulai bangun iman pengharapanmu sama Tuhan. Dia akan lempar segala macam cara untuk saudara mulai goyah imannya. Makanya berulang kali saya bilang gini, masalah itu gampang buat Tuhan. Karena yang berperang buat saudara untuk melihat masalah pulih itu Tuhan. Kalau Tuhan yang berperang, keadaanmu aman enggak? Pasti. Tapi kita perlu tahu hari ini bukan syukur-syukur nunggu waktunya Tuhan saudara enak-enakan. Kita perlu berjeripaya, berjuang, karena perjuangan saudara dan saya bukan melawan darah dan daging, tapi yang paling bahaya siapa? Iblis. Hari ini yuk kita perlu berjeripaya dan berjuang dalam menjalani hidup. Bukan paksa waktunya Tuhan, tapi engkau perlu siaga, berjaga-jaga dari virus khawatir itu tadi. Virus sakit hati, itu alatnya iblis. Virus marah, virus capek, virus mulai tidak percaya, itu yang perlu kita perangi. Makanya kalau lagu ini peperangan. Waktu saudara nyanyi lagu ini, yang saudara dengar itu kekuatan. Tapi waktu saudara lemah, saudara tanya sama banyak orang. Tanya, dengar suara orang. Kira-kira iblis bisa enggak pakai suara orang untuk melemahkan iman saudara? Sering kali kita tanya sama teman sesama komunitas, sekalipun loh, komunitas itu komunitas rohani. Tidak banyak orang yang bisa sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Malah jatuhnya apa? Duh, sudah buangan aja suami modelnya kayak gitu. Eli keluaran tahun berapa itu diganti aja toh, banyak loh Eli. Sekarang keluaran yang modelnya lebih terbaru, lebih keren daripada yang keluaran suami saya tahun 64. Cari kek tahun 70 kek 80, dalam hati saya siapa yang mau sama saya? Saudara percaya hari ini ya, kita jangan hidup enak-enak. Hidup ini berjuang karena tiap kali saudara tahu kelemahan kita ya. Kalau iblis lempar sesuatu, hidupmu mulai goyah, dia akan terus keliling. Karena dia tidak puas hanya saudara goyah. Dia mau curi, mau bunuh, mau hancurkan hidupmu. Tapi kalau kita hari ini dilempar sesuatu dan saudara bilang gini, aku percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan pasti buka jalan saat tiada jalan. Penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Lewat api aku memang harus melewati untuk diuji dalam dapur kesengsaraan. Tapi api itu tidak akan membiarkan aku, tidak pernah akan menghancurkan, menghanguskan hidupku karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Itu sudah peperangan. Kalau tiap kali didapati iblis, saudara dilempar sesuatu dan saudara berdirinya tegak. Siapa yang capek? Siapa yang capek? Iblis.
Tapi berapa banyak anak Tuhan justru saudara yang capek. Saudara bilang tuh Tuhan capek. Nah itu senang iblis. Iblis paling senang kalau orang benar berkata capek. Dia tidak akan pernah berhenti untuk mencobai hidupmu selama engkau capek. Karena orang capek sebentar lagi apa? Menyerah. Yang berikutnya, buka, nanti saya bahas satu persatu, setelah itu kita selesai. Yesaya 48 ayat 18. Pertama apa tadi saudara? Berjuang dan berjeripayah. Ya, kita hari ini nunggu waktunya. Tuhan perlu tahu musuhmu itu iblis. Yang kedua yaitu damai dalam menjalaninya. Sekiranya engkau memperhatikan apa saudara? Perintah-perintahku. Jangan hidup memperhatikan masalah yang membuat hidupmu tidak pernah damai, karena yang diperhatikan wanita tobat. Terus lihat Facebooknya, lihat Instagramnya lagi action mobil baru, langsung sedih. Lihat hutang, lihat sepinya usaha, yang diperhatikan cuman seputar masalah. Tapi firman Tuhan siang ini, yuk kita mulai perhatikan perintah Tuhan. Seperti khotbah saya kemarin. Orang yang memperhatikan perintah ajaran Tuhan, senyatanya orang-orang inilah yang akan dipercaya dan tidak akan berkat Tuhan ditahan-tahan. Tapi kalau makin memperhatikan masalah, masalah akan menjerat hidupmu. Dan kau akan dibuat hancur. Perhatikan perintahku maka apa? Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan apa saudara? Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Siapa yang mau bahagianya tidak pernah berhenti? Kita semua mau ya? Kita mau menikmati bakso, rasa bakso yang hauce. Kenapa? Karena hatinya damai. Orang damai makan enak, tidur enak. Makanya sehat saudara. Hari ini yuk yang kedua, damai untuk menjalani. Yang ketiga, bertahan sampai akhir. Itu tadi di 1 Korintus 10 ayat 13 ya, tidak usah dibuka ayat yang sudah dibuka sama Pak Sifki. Tidak melampaui kekuatan, dia sudah sediakan jalan keluar dan kekuatan untuk saudara sanggup menanggungnya sampai akhir. Amin. Jadi 3 step ini, kalau kita menantikan waktu Tuhan dan saudara kepingin sampai garis akhir saudara keluar lebih dari pemenang, saudara harus ingat langkah 3 ini. Selain berjuang, musuhmu iblis, bukan wanita tobat ya, yang suka labrak-labrak pelakor, apalagi pernah tampar pipinya pelakor, bertobat ya. Bertobat. Wanita tobat bukan musuhmu, itu tadi. Wanita tobat pelatih. Waduh, berarti terima kasih buat kehadiran wanita tobat. Mertua yang galak, ipar yang iri hati, teman baik yang menfitnah, tetangga yang kepo-kepo. Jangan didoakan mati bencana. Saudara ingat loh ya, itu alatnya Tuhan loh. Melatih saudara timbul semua seperti emas. Tanpa orang jahat kita semua tidak akan timbul seperti emas. Jadi tetangga yang kepo jangan diperenguti. Nanti pulang dari tempat ini, pulang lewati tetangga yang kepo, kasih senyum. Bila perlu oleh-oleh dari sini tadi nanti kirim ya. Oh ini tadi ada oleh-oleh dari Bandungan. Ini ya buat kamu. Kalau dia mukanya masam, it's okay. Yang penting aku sudah lulus ujian, timbul seperti emas. Amin. Berikutnya yuk lihat satu persatu. Berjeripayah. Ternyata yang pengkhotbahnya yang ngantuk saudara.
Ingat Pak Saudari tadi saya bilang gini, ini bau mengganggu konsentrasi saya. Dari tadi baunya menyengat di hidung ya, sampai mau ngomong jeripaya berjerih perah. Yuk kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Ayat ini kalau direnungkan berulang-ulang saudara akan jadi kuat loh. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kekalahan. Membawa kemenangan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi lewat dapur pereburan, iblis selalu bilang gini, rasain lu. Doa, dapur apinya tambah parah kan. Doa, hasilnya mana bocai. Sudah, ndak usah doa, ndak usah baca firman, ndak usah ke PD Victory. Toh hasilnya, saudara perlu tahu. Mulai ingat, ini perlu perjuangan. Buka 3 hal saudara. Hari ini pulang, ini dibuang semua. Ini berjeripaya berjuang. Orang menjaga sikap tidak takut di saat suami tidak pulang ke rumah. Gampang tidak saudara? Perlu perjuangan tidak? Perlu mindset berubah tidak? Saya dulu takut saudara. Waktu saya lihat gini, Tuhan suami saya tidak pulang gimana? Telepon dimatiin semua. Tapi waktu saya ingat ayat ini, jangan takut sebab aku menyertai. Kalaupun suamimu tidak pulang Eli, aku Tuhan Allah tetap menyertai suamimu, tetap menyertai rumah tanggamu. Engkau takut apa? Itu peperangan. Dan waktu saya mengerti firman, saya langsung mengubah mindset. Saya bilang gini, iya Tuhan suamiku ndak pulang, dia lagi sekolah Alkitab pelayanan, sekolah kehidupan bersama Roh Kudus. Itu peperangan, ndak gampang. Jangan dianggap ketika kita dalam keadaan yang menakutkan dan kita ambil posisi ndak boleh takut, itu perlu perjuangan loh saudara. Kenapa? Karena saudara perlu tahu mindset. Saudara perlu tahu membesarkan hati. Kalau enggak baca firman enggak bisa. Saudara perlu berkata gini, loh Tuhan loh yang besar menyertai keuanganku yang mau bangkrut. Takut apa? Kalau aku enggak disertai Tuhan bangkrut krut beneran. Tapi kalau Tuhan sumber berkat itu menyertai aku, yang bangkrut akan dibuat berhasil. Amin. Ini peperangan kita. Jangan kalau iblis lempar fakta buruk, saudara tekelan. Mati aku, hancur. Lihat pelakor berulah, hancur nangis. Kalau kita disertai Tuhan, pelakor itu bukan apa-apa saudara. Wanita tobat itu cuman alat. Setelah saudara lulus, ini nih pasti Tuhan akan balas semuanya. Berikutnya, jangan bimbang, buang nanti keluar dari tempat ini mulai ditanam mindset. Jangan takut, jangan bimbang sebab Tuhan Allah kita itu Tuhan yang besar. Amin. Kalau masalahmu berkata besar, hutangmu besar, Tuhan Allah yang saudara sembah jauh lebih besar. Ketika yang terbesar menyertai saudara dan saya, maka masalahmu hanyalah masalah biasa. Siapa yang menyertai saudara? Allah yang terbesar. Makanya tempatkan Tuhan itu yang paling terbesar. Jangan tempatkan suamimu lagi. Jangan tempatkan keuanganmu lagi. Tetap tempatkan Tuhan. Tuhan yang terbesar. Maka peperangan itu pasti saudara menangkan di alam roh. Amin. Yang ketiga, jangan menyerah. Terakhir
akhir jangan menyerah. Sudah, ayo diingat-ingat. Jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Sebab tangan Tuhan menolong, memegang, membawa saudara dan saya. Saudara bisa bayangin tangan Tuhan tuh pegang ini loh. Kira-kira di tengah bangkrutmu tangan ini lepas enggak saudara? Di tengah suamimu enggak pulang, sekalipun enggak kasih uang, Tuhan tuh lepas enggak tangannya? Kalau dia berjanji, tangan Tuhan itu akan menolong, pegang saudara, dia gandeng saudara sampai tiba waktunya. Tuhan bilang gini, kemenangan pasti terjadi karena aku yang pegang erat-erat tanganmu. Amin saudara. Berikutnya, yuk yang kedua. Bagaimana damai? 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Satu ayat lagi kita selesai. Setelah itu makan bakso ya. Saya juga sudah tidak tahan itu. Saya sudah ngomong sediakan saya 2 sebelum dihabiskan ibu-ibu ini ya. Saya minta disimpankin 2 mangkok ya. Itu pengerja jangan lupa loh ya, 2 buat saya ya. Karena dari tadi saya tidak tertarik makanan itu karena saya lagi siapin perut buat bakso ya. Yuk kita baca. Sebab itu kami tidak tawar hati. Orang yang damai itu tidak akan tawar hati saudara. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi kalau lahiriamu masalahmu makin bonyok, ndak jadi masalah. Yang penting hari ini orang bisa berkata gini, Bu, suamiku tambah parah. Nah itu salah satu Bu Sapa yang tadi menyapa saya ya. Bu, masalahku tambah parah, tapi aku ini makin luar biasa di dalam Tuhan. Lihat Bu, wajah saya, oh iya tambah cantik, awet muda, kinclong. Dulu gimana Bu? Ruwet kayak benang ruwet dulu kamu datang. Saya bisa lihat wajahnya, saudara percaya hari ini tidak usah operasi, tidak usah ditanam benang. Benangnya putus nanti kalau stres. Tapi waktu hidupmu penuh damai, engkau tidak tawar hati dalam hidupmu menjalani hidup. Percayalah setiap wajah saudara itu kinclong, berseri-seri. Amin. Yang berikutnya lihat ya. 17, sebab penderitaan itu tidak ada. Penderitaan yang berat itu cuman intimidasi iblis. Bilang penderitaanmu luar biasa dibandingkan itu tidak. Semua penderitaan kita adalah penderitaan yang ringan yang sekarang ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Berikutnya 18. Sebab kami tidak apa saudara? Memperhatikan yang kelihatan, namun yang tidak kelihatan. Hari ini jangan fokus dengan yang ada. Yang tidak kelihatan tuh hari esok, janji Tuhan, masa depan yang penuh damai sejahtera. Itu sudah disediakan enggak saat ini? Sudah. Cuman tinggal tunggu waktunya Tuhan. Perlu kesabaran ekstra. Berikutnya ya, sedang yang tidak kelihatan kekal. Buka PowerPoint-nya 3 hal saudara. Hari ini yuk, jangan hidup hari ini nih loh yang perlu. Orang hari ini tidak memiliki damai karena yang dilihat lahiriah terus. Dilihat suami, lihat usaha sepi, lihat omset penjualan, lihat keadaan kenyataan hidup yang makin pahit-pahit. Saudara tidak mungkin ada damai dan hidupmu makin tawar hati. Tapi waktu hidupmu hari ini punya damai sejahtera, saudara belajar tidak fokus dengan yang lahiriah tetapi batiniah. Berikutnya tidak fokus dengan penderitaan tapi apa saudara? Kemuliaan, bertahan sesaat nanti kemuliaannya jauh lebih besar. Penderitaan ringan, kemuliaannya yang melebihi segalanya. Berikutnya, tidak fokus dengan yang kelihatan. Karena yang kelihatan sifatnya sementara.
yang tidak kelihatan masa depan, janji, semuanya hari esok itu apa? Sifatnya kekal. Berikutnya, yuk yang terakhir, bertahan sampai akhir. Yesaya 51 ayat 5. Yesaya 51 ayat 5 kita baca terlebih dahulu. Hari ini siapa yang bilang bertahan ikut Tuhan tuh bocai? Tambah susah enggak apa-apa, tambah susah. Orang bertahan bersama Kristus itu bertahan untuk menang, saudara. Bertahan untuk melihat kemuliaan yang jauh lebih besar. Dalam, ini loh, kalau Tuhan mau pulihkan keadaan hidupmu, percayalah. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripada Tuhan itu masih jauh dekat. Berikutnya, kelepasan yang akan kuberikan. Kalau tunggu waktunya Tuhan pasti tiba enggak? Pasti tiba enggak? Pasti. Jangan berharap Tuhan mana-mana, enggak usah tanya mana-mana. Percayalah, kelepasan itu pasti tiba pada waktunya Tuhan. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti perbuatan tanganmu mereka harapkan. Kita percaya hari ini, kita ini lagi menantikan dalam sekejap mata. Keselamatan itu yang dari Tuhan sudah dekat. Kelepasan dari Tuhan pasti tiba. Dan yang ketiga, ada perbuatan tangannya yang ajaib. Makanya 3 hal hari ini, yuk kita mau bertahan sampai akhir. Siapa yang hari ini ngalami berbagai macam-macam pencobaan? Ayatnya di Yakobus 1 ayat 12 yang berkata, berbahagialah engkau jika engkau bertahan dalam berbagai pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji itu keluar seperti emas. Tangkap ya. Jadi di peleburan ndak usah paksa waktunya Tuhan. Berusaha untuk timbul seperti emas. Kalau sudah tahan uji, apakah menerima bencana, menerima malapetaka, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang berikutnya, bertahan dalam dapur api. Bu Eli, apinya tambah panas. Tenang, tenang. Dapur api makin panas, tetap ada Tuhan. Dan saudara akan lihat dalam dapur api itu yang dibakar cuman tali pengikatnya, bukan hidupmu. Tangkep ya. Jadi karaktermu ini loh yang dibakar. Dilenyapkan itu karakter kebiasaan buruk, mulut yang suka ngomel, suka maki orang, suka marah, hatimu yang suka sakit hati, itu yang dibakar dalam dapur api. Yang berikutnya itu tadi, bertahan dalam dapur kesengsaraan. Nggak enak ya, dari tadi bacanya kok nggak enak Bu Eli. Pencobaan nggak enak, dapur api tambah panas nggak enak. Loh, ditambah lagi dapur kesengsaraan. Terus kapan Bu Eli nikmati hidup ikut Kristus lah kok bonyok semua? Saudara percaya bahwa kalau saudara makin menikmati proses, saudara hari ini orang kalau punya mental mengasihi Tuhan, saudara tidak akan takut kok tinggal dalam dapur kesengsaraan, dapur api, dapur di mana saudara ngalami cobaan yang bertubi-tubi. Kenapa? Karena saudara akan bilang gini, Tuhan, aku kalau tidak ada proses, hidupku ini cuma nilainya debu. Aku cuma jadi orang Kristen yang suam-suam kuku, takut nanti dimuntahkan. Tapi lewat dapur ini sebelum hidupku berakhir, aku mau hari ini, oke Tuhan, saya waktu rela dimasukin dapur api. Kalau saudara lihat hidup saya tidak menderita kok. Saya menikmati hidup loh bersama Tuhan. Yang saya sering khotbahkan itu apa? Di tengah-tengah saya makin rela, Tuhan makin tidak rela. Di tengah proses kehidupan, satu pintu ditutup, banyak pintu loh yang saya nikmati. Ada banyak door prize, surprise.
Bahkan banyak hadiah yang Tuhan sediakan lewat musim demi musim yang saya lewati. Itu sebabnya pulang dari tempat ini yuk, untuk menantikan waktu Tuhan bukan perkara yang mudah. Kita mau sama-sama berjuang, berjerih payah. Amin. Kita semua mau memberikan damai sejahtera dan kita akan berdiri, bertahan sampai akhir. Saudara percaya, saudara akan menikmati banyak. Kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Jadi tidak ada orang yang berkata ikut Kristus walaupun bonyok. Saudara tetap akan menjadi pribadi yang kuat menanggung segala perkara. Karena senyatanya Tuhan tahu batas maksimal kekuatanmu sebagai manusia. Dan siang ini Tuhan berkata, aku tidak akan mengizinkan setiap anak-anakku memasuki proses dapur api melampaui kekuatannya. Amin. Yuk bangkit berdiri. Ini waktunya saudara dan Tuhan bersaat teduh. Saudara datang ke tempat ini dengan 2 sesi. Ini satu perintah Tuhan yang luar biasa. Untuk saudara siap menghadapi tantangan di akhir zaman. Ada banyak Goliat-Goliat yang ada di depan saudara. Tapi satu hal Tuhan berkata, jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah. Hari ini jangan fokus dengan yang lahiriah. Jangan fokus dengan penderitaanmu dan jangan fokus dengan apa yang kelihatan nyata ada di depanmu. Tapi lihat Tuhan berkata, Yesaya 51 ayat 5. Tuhan berkata, keselamatan itu sudah dekat, kelepasan itu akan tiba. Bahkan tanganku sendiri yang akan membuat perkara yang besar. Keajaiban itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Percayalah hari ini. Bertahan, Tuhan berkata. Bertahan dalam berbagai pencobaan dapur api. Bertahan dalam dapur kesengsaraan karena aku sedang upgrade hidupmu. Muncul seperti emas yang mulia, bukan emas yang imitasi kualitasnya. Mengucap syukur jika engkau ada di dalam dapur 3 ini. Ada dapur pencobaan, dapur api, dapur kesengsaraan. Bukan berarti aku jahat, aku membiarkan engkau untuk hidup di dalam penderitaan demi penderitaan. Tapi musim berganti musim, engkau akan lihat hidupmu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan siang ini, sore ini juga kami pulang, kami diubahkan. Amen. Kami tangkap, kami terima harta yang terbesar. Untuk kami tidak akan pernah takut lagi menghadapi Goliat di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Kami percaya semua yang kami terima firman-Mu hari ini akan menjadi rema kompas untuk kami pulang dari tempat ini ketika kami menghadapi realita kehidupan. Terima kasih Bapa buat setiap kami yang hadir pada siang ini, baik setiap kami yang sudah melayani sore ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia, dan terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata